Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Tambu Yuwono dengan NIM K7122046 dari kelas I. Saya di sini akan menjelaskan tentang perlombaan balap karung. Perlombaan balap karung memang sangat ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia saat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus setiap tahunnya. Pasalnya, lomba balap karung ini selain sangat identik dengan Agustusan, juga sangat meriah dan mengundang gelak tawa. Apalagi peserta ibu-ibu dan bapak-bapak. Keseruannya sudah tidak diragukan lagi. Konon katanya balap karung sebenarnya bukan tumbuh dan berasal dari tradisi masyarakat Indonesia, tetapi budaya Belanda. Balap karung ini ada di Indonesia bermula dibawa oleh misioner Belanda. Seperti diketahui, balap karung adalah permainan dengan cara memasukkan bagian bawah tubuh mulai dari kaki hingga ke perut. Biasanya di daerah Sunda, karung yang digunakan disebut karung goni, tapi tiap daerah bisa menggunakan karung seadanya. Cara permainannya, peserta harus loncat-loncat mulai dari tempat start sampai finish dengan garis yang telah ditentukan. Panjang arena hanya 1 meter sampai 10 meter dan kebanyakan dimainkan oleh anak-anak. Balap karung ini sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, dan pertama kali misioner memperkenalkan ke sekolah tempat anak orang Belanda belajar. Seiring berjalannya waktu, apalagi setelah Indonesia merdeka, balap karung ini seakan menjadi tradisi orang Indonesia saat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai sekarang, balap karung ini sudah menjadi kegiatan wajib saat Hari Kemerdekaan. Bahkan pesertanya pun tidak hanya anak-anak saja, tapi juga orang tua. Ada versi lain yang menyebutkan balap karung ini benar-benar permainan asal Indonesia. Kala itu, saat penjajahan Belanda, orang Indonesia tidak mampu membeli baju, dan karung goni ini digunakan untuk pakaian. Sehingga tidak heran pada zaman penjajahan muncul sebutan baju karung. Karung digunakan untuk pakaian. Nah, dari kekesalan itulah orang-orang saat itu masuk ke dalam karung dan loncat-loncat. Maka lahirlah permainan yang disebut balap karung. Kemudian
balap karung memiliki manfaat, yaitu manfaat lomba balap karung dapat membantu membakar kalori tubuh. Lompatan yang dilakukan saat lomba balap karung setidaknya membakar kalori sebanyak 368 per 30 menit permainan. Tak hanya membakar kalori, lomba 17 Agustus ini juga dapat memperkuat otot tubuh, terutama di lengan, bahu, dada, dan betis. Lomba balap karung yang mengharuskan kedua kaki berada di tempat yang sempit membuat seseorang mau tidak mau harus menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Nah, situasi ini bermanfaat untuk meningkatkan koordinasi dan keseimbangan para peserta lomba. Gerakan melompat yang dilakukan saat lomba balap karung juga meningkatkan kepadatan tulang. Melompat merupakan salah satu dari jenis latihan menahan beban. Ketika melompat, maka tubuh akan secara otomatis menahan berat beban sendiri. Latihan menahan beban membantu membangun kepadatan tulang, membuat tulang lebih kuat dan lebih sehat. Melompat saat ikut lomba balap karung olahraga termudah dan murah untuk meningkatkan kesehatan tulang. Lomba balap karung juga baik bagi kondisi jantung, karena saat lompat tubuh memasok lebih banyak oksigen dan darah ke otot yang meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Namun ingat, saat ikut lomba balap karung juga harus berhati-hati agar tidak jatuh dan menimbulkan risiko cedera sendi. Kemudian saya akan menayangkan video lomba balap karung saya dengan teman saya. Silahkan menonton.